Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Perak yang ditempa menjadi kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas, hasil karya seorang pengrajin dan pekerjaan tangan seorang pemurni. Pakaiannya dari kain nila dan ungu. Semuanya adalah hasil karya orang-orang yang terampil. Namun Yahweh adalah Elohim kebenaran. Dia adalah Elohim yang hidup dan Raja yang kekal. Karena murkanya, bumi akan berguncang dan bangsa-bangsa tidak dapat menahan amarahnya. Seperti inilah harus kamu katakan kepada mereka, ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Saudara perhatikan, jangan sembah yang lain kecuali Yahweh. Jangan bersandar kepada yang lain kecuali Yahweh. Jangan dirikan Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Yahweh. Tidak ada kebenaran lain di luar kebenaran Yahweh. Mari kembali kepada satu pribadi Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Bani yang telah melahirkan Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika Anda percaya dengan nabi-nabi ini, mari kembali kepada pengajaran yang Yahweh turunkan melalui mereka. Ayat 12 mengatakan, Dialah yang telah menjadikan bumi dengan kuasanya dan menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan pengertiannya. Ketika suaranya dia perdengarkan, ada gemuruh air dari langit. Dia menaikkan uap air dari ujung-ujung bumi. Dia menciptakan petir bagi hujan dan membawa keluar angin dari rumah perbendaharaannya. Setiap manusia menjadi bodoh dengan pengetahuan. Setiap pemoles menjadi malu dengan patung ukiran. Sebab patung tuangannya adalah dusta dan tidak ada nafas padanya. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Yahweh. Tidak ada Tuhan yang lain selain di dalam nama Yahweh. Yang dia perkenalkan yang berarti aku ada karena aku ada. Aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Yohanes 40 ayat 25 mengatakan, dengan siapa kamu hendak menyamakan aku? Dia tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyamakan dia dengan nama-nama yang lain. Dan sebabnya dia kirimkan namanya kepada bayi yang telah menjadi juru selamat, yang adalah dirinya sendiri. Dia katakan, berikanlah nama kepada bayi itu Yeshua. Artinya Yahweh Soa, Yahweh yang menyelamatkan. Yesaya 43 ayat 11, tidak ada juru selamat lain selain daripada nama Yahweh. Mengapa saya harus berulang-ulang menyatakan hal ini? Karena pelayanan di tempat ini adalah pelayanan milik Yahweh yang akan membawa umatnya untuk kembali kepada kemuliaannya. Saudara dengan baik-baik ayat 14. Setiap manusia menjadi bodoh dengan pengetahuan. Setiap pemoles menjadi malu dengan patung ukiran. Sebab patung tuangannya adalah dusta dan tidak ada nafas padanya. Segala sesuatu yang tidak datang dari kebenaran Yahweh adalah dusta dan palsu. Dan tidak ada manusia dapat menyingkirkan semuanya itu kecuali dia datang di dalam kuasa Roh Kudus. Maka dia akan hidup di dalam kebenaran demi kebenaran di dalam Roh Kudus. Saudara dengar baik-baik. Ketika kita minta kuasa dari Roh Kudus, Roh Kudus masuk di dalam roh kita. Dia memimpin kita dan memberikan kita otoritas. Kita tidak hanya masuk di dalam kebenarannya, tapi dia akan memberikan kita otoritas untuk menginjak-injak seluruh pengajaran palsu dan dusta. Kita keluar dari kubangan itu. Kita berdiri di depan sebanyak manusia untuk berkata, inilah kebenaran itu. Itu bukan dari kekuatan saya. Itu bukan dari kekuatan organisasi. Itu bukan dari kekuatan denominasi. Tetapi itu kekuatan dari roh. Roh yang adalah satu itu. Yang terdiri dari 7 roh Elohim. Yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Tidak hanya kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran itu.
tetapi memiliki otoritas dan kekuatan untuk memberitakannya bagi seluruh bangsa. Saudara dengar ayat yang ke-16. Bagian Yakub tidak seperti itu, karena dia adalah pembentuk segala sesuatu, dan Israel adalah suku bangsa milik pusakanya. Yahweh Tsabot namanya. Saudara berdiri di atas iman yang datang dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara gak ada alasan untuk tidak datang kembali kepada Yahweh. Saudara gak ada alasan untuk menyamakan semua pengajarannya dengan pengajaran-pengajaran berhala yang penuh dengan dusta dan palsu. Saudara wajib kembali kepada pengajaran yang benar yang bersumber dari satu pribadi yang menamakan dirinya Yahweh. Aku ada karena aku ada. Aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Saudara mari dengar baik-baik ayat 17. Kumpulkanlah berkasmu dari negeri, hai engkau yang berada dalam pengepungan. Oleh karena beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan melemparkan penduduk negeri ini pada saat ini, dan akan menyesatkan mereka, agar mereka dapat merasakan celaka bagiku karena kehancuranku. Lukaku menjadi parah, tetapi aku berkata, sungguh inilah kepedihan, aku harus menanggungnya. Kemahku telah rusak, semua talinya telah putus. Anak-anakku telah meninggalkan aku. Mereka tidak ada lagi yang membentangkan kemahku atau yang mendirikan tiraiku. Saudara dengar baik-baik. Kita tidak akan pernah merasa betapa malangnya ditinggalkan Tuhan kita sebelum kita tahu Dia telah meninggalkan kita. Saudara, pagi ini suami saya bersaksi. Ada satu cerita, seorang anak tidak pernah merasa bahwa ibunya begitu berharga pada dia sebelum ibunya meninggalkan dia. Saya berkata dengan jujur, saya tidak merasa ibu saya berbahagia ketika dia masa dalam krisis. 10 tahun saya ada di Amerika ini. Setiap hari saya merasa ibu saya begitu berharga bagi saya. Ayah saya begitu berharga bagi saya. Walaupun saya hanya dapat menyatakannya di dalam doa-doa saya dan segala sesuatu yang saya bisa kirim buat mereka. Tapi ada saatnya saya harus menyadari bahwa lebih daripada uang dan doa saya, mereka menginginkan kehadiran saya. Sebabnya saya minta kepada Tuhan saya, jika Engkau berkenan, izinkan aku melawan mereka. Bukan sebuah kegagalan jika Yahweh tidak mengizinkan saya melawan ayah saya sampai beliau menutup matanya untuk selamanya. Saya tahu Yahweh tidak pernah berbuat jahat di dalam hidup saya. Segala sesuatu Dia izinkan karena Dia selalu berbuat baik kepada saya. Dengan baik-baik pada pagi ini, saudara. Bukan karena Yahweh berbuat jahat kepada kita, sehingga hari ini kita tidak mengenal siapa Tuhan yang seharusnya kita sembah. Tapi Dia izinkan itu terjadi karena Dia ingin menyatakan kemuliaan dan kedahsyatan kuasa-Nya. Saudara bisa bayangkan betapa seorang kecil yang sederhana seperti saya tidak pernah mengenal kebenaran yang sesungguhnya yang seperti saat ini saya terima. Tidak ada seorang pun mengajari saya, tidak ada seorang pun membimbing saya, kecuali sekali pertama kali dalam hidup saya seorang guru sekolah minggu berkata, nama Tuhan orang Kristen itu adalah Yahweh. Dan itu selesai, tidak ada lanjutannya. Sampai suatu saat, di satu hari, tanpa pernah saya duga, seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran itu kembali. Saya tolak habis-habisan di bangku tempat saya duduk. Saya tengking habis-habisan. Sampai akhirnya saya menunduk dan menangis. Saya katakan, Tuhan, kalau ini kebenaran, bukakan itu bagi saya. Bukakan itu bagi hamba-Mu yang kecil ini. Karena saya bertanggung jawab untuk sekian banyak orang-orang yang ada duduk di sini.
Saudara mau tahu, 10 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi, telah menjadi tonggak sejarah bagi hidup saya. Sampai hari ini saya berani berdiri di sini dan berkata, jika ada satu orang pun yang pernah merasa membimbing saya untuk mengenal kebenaran ini, saya berani berhadapan dengan dia. Faktanya, Roh Kudus telah mengajar saya. Faktanya, Roh Kudus telah memimpin saya. Faktanya, Roh Kudus telah menggenapi firman-Nya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, bahwa pengurapannya sanggup mengajar kita dalam segala hal. Dengar baik-baik pada pagi ini. Ayat 21. Sebab para gembala telah menjadi bodoh, dan mereka tidak mencari Yahweh. Karena itu mereka tidak akan berhasil, dan semua kawanan domba mereka akan tercerai-berai. Dengar baik-baik. Ini tidak main-main. Ini buat seluruh manusia yang mengaku dirinya pemimpin rohani, hamba Tuhan. Jika Anda tidak pernah mencari Yahweh sungguh-sungguh, maka akan tiba waktunya dia menggenapi firman-Nya. Seluruh domba-domba yang Yahweh percayakan kepadamu akan tercerai-berai. Ayat 22. Perhatikanlah. Bunyi berita yang sedang datang dan kegemparan besar dari negeri di utara untuk menjadikan sunyi kota-kota Yehuda sarang serigala. Ya Yahweh, aku mengetahui bahwa manusia tidak mempunyai jalannya sendiri, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya Yahweh, hajarlah aku, tetapi dengan keadilan, jangan dengan amarahmu, supaya engkau tidak membawaku pada kehampaan. Tuangkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, dan ke atas kaum-kaum yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah menelan Yakub, yang menelannya dan membinasakannya, dan menjadikan sunyi tempat kediamannya. Saudara dengar baik-baik. Jika hari ini saudara tidak mengenal bahwa saudara keturunan Ishak atau Ismail, ini tidak berbicara tentang diskriminasi. Ini tidak berbicara tentang kebencian antara satu bangsa. Ini berbicara dengan pengudusan, cara yang Yahweh sedang lakukan, bahwa siapapun manusia yang datang mencari Yahweh, yang bersungguh-sungguh mengamalkan kebenarannya, yang hidup di dalam kekudusan yang dia tahu, maka tidak bisa tidak, Yahweh akan melawat hidup mereka. Yahweh akan membawa mereka masuk ke dalam jalan pengudusannya. Yahweh akan menarik mereka, bahkan membawa mereka di sayap Raja Walinya menjadi harta kesayangannya.